Shalom, puji Tuhan. Sebuah kehormatan bagi saya ada di tengah-tengah gereja ini atau umat Tuhan ini. Ini merupakan minggu perdana saya khotbah in person ya. Saya percaya bahwa ini merupakan satu kasih karunia Tuhan kepada kita. Amin. Berkenaan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia, saya ingin berbicara tentang pribadi yang mengalami kemerdekaan dalam berbagai aspek kehidupannya. Ya, dan saya sudah siapkan PowerPoint di sini ya. Saudara-saudara, saya berikan tema yaitu encounter, sebuah perjumpaan, encounter that change everything ya. Sebuah perjumpaan yang merubah segala sesuatu ya. Nah, nats firman Tuhan kita yang saya percaya tentu sebagian besar dari Anda sudah familiar dengan Yohanes 4 ayat 1 sampai 42 ya, tetapi saya akan tidak membacakannya semua, nanti hanya akan membacakan beberapa ayat-ayat yang terkait dengan poin-poin yang akan saya tekankan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, I take for granted that this portion of the Bible sudah familiar dengan saudara ya. But let me just make it simple. Maksud saya mau coba make brief tentang perikop ini. Jadi perikop ini cerita tentang perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria di Sumur Yakob ya. Itu sesuatu perjumpaan yang sangat tidak lazim dan sangat mengejutkan sekali bagi perempuan ini. Nah, perjumpaan ini merupakan sebuah katakanlah hal yang sangat penting sekali bagi peletakan doktrin Kristen mengenai apa yang disebut sebagai transformasi Kristen atau orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Nah, in fact, if you read in the Bible, you will find, Anda akan temukan tidak pernah ada orang-orang yang berjumpa dengan Yesus yang tidak diubahkan. And again, saya katakan tidak ada perjumpaan dengan Yesus yang orang itu tidak mengalami transformasi. Kalau Anda baca, banyak orang-orang yang berjumpa dengan Yesus dan mereka mengalami transformasi. First of all, tentu murid-murid Yesus, Andreas, Matius, Lukas dan segala macam. Tapi juga dia berjumpa dengan Bartimeus, dia juga berjumpa dengan Thomas, dia juga berjumpa dengan Petrus, dia juga berjumpa dengan Nikodemus, dia juga berjumpa dengan perempuan yang kena pendarahan 8 tahun lebih. Dan banyak perjumpaan-perjumpaan Yesus yang merubah kehidupan mereka. Dan salah satu yang paling penting adalah perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria. Saya akan mulai dengan satu ayat penting yaitu di dalam Yohanes pasal 4 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Dan dikatakan, ia pun Yesus meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Saudara-saudara, nanti kita akan melihat tentang perjumpaan yang dahsyat yang memerdekakan ini. Saudara-saudara, dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Pew Research Center di Amerika Serikat, pada 2017 mengatakan bahwa hampir separuh dari orang Amerika memiliki keluarga atau anggota keluarga atau close friend yang addicted to drugs. Jadi saudara-saudara, saya nggak punya informasi mengenai Indonesia. Tetapi I assume that the same number of people in Indonesia also, especially for the young generation, itu juga addicted to somehow, to some extent, whatever we call it. Bisa drug, bisa pornografi, bisa juga ketakutan, bisa juga rasa rendah diri, bisa juga disorientasi hidup, bisa juga itu addicted kepada game yang membuat dia sampai lupa untuk mandi, lupa untuk makan. Ya, juga addicted kepada banyak sekali addicted lain, alkohol dan segala macam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan they can do nothing about that. Kemudian ada juga sebuah fenomena seperti ini. Ini siapa saudara? Ini ada beberapa artis yang mengalami sebuah keterikatan apa yang disebut dengan penyakit kleptomania. Saudara, kadang-kadang kita heran ya. Ada orang yang kemarin itu pernah viral 3-4 tahun yang lalu, dia punya mobil mewah, dia kepergok mencuri di minimarket hanya untuk sesuatu yang simple.
Mungkin jangankan beli item itu, membeli minimarketnya juga dia bisa. Tapi itu adalah kleptomania yang memang ada satu psychological disorder yang membuat dia untuk mencuri. Dan itu fun bagi dia, even the simple thing. Ya, sesuatu yang sangat kecil sekali, saudara-saudaraku. Ya, jadi jangan Anda pikir bahwa yang namanya keterikatan itu hanya soal-soal yang saya sebutkan pertama tadi, tapi even kepada sesuatu yang addicted, kepada sesuatu yang dia can do nothing about that. Saudara kalau melihat black hole, sebuah temuan dari fisikawan yang belum lama, bahwa mereka berasumsi bahwa di dunia ini ada yang namanya black hole, yaitu suatu kawasan yang sangat luas dan tidak bisa terhingga luasnya, di mana saudaraku ada satu kawasan yang memang apapun yang bisa melintas di atasnya itu akan hilang dan tidak akan pernah bisa kembali lagi. Dan demikian juga life without Christ itu seperti black hole. Yang apapun yang dimasukkan kepada diri kita, kita tidak akan pernah konten. Kita tidak akan pernah puas. Mau kita kasih gelar, mau kita kasih harta, mau dia cari tempat tinggal yang mewah, istana, mau dia dia cita-citakan untuk sesuatu yang tinggi. Oh, nanti mungkin aku akan bahagia kalau saya sudah bisa jadi CEO. Oh, mungkin saya nanti bahagia kalau gelar saya sudah S3. Oh, nanti kalau saya bisa bahagia kalau saya punya istri yang cantik, punya deposito yang ratusan miliar, mungkin saya sudah happy. In fact, life without Christ itu seperti black hole yang menyedot terus dan Anda nggak pernah konten, nggak pernah puas terhadapnya. Anda tidak dimerdekakan dari rasa diskonten itu. Saudaraku, fulfillment itu penting sekali, ya kan? The sense of purpose and fulfillment itu adalah sesuatu yang membuat kita benar-benar mengerti makna apa arti kemerdekaan dalam Tuhan. Tapi nobody cares about you. I tell you, people approach you because you have money. Orang mendekati engkau karena engkau cantik, engkau ganteng, engkau punya jabatan. Dan mereka don't care about you. Ini ada satu video menarik, coba perhatikan ini videonya. Coba ya. Gak ada yang peduli, saudara. Coba dikasih duit sekarang. Nah, banyak yang dekatin kan? When I need someone to talk to, no one stops, but I flip the sign and everyone will take. Saudara, that's the real di dalam kehidupan kita, ya. Orang hanya mau duit saudara. Dia hanya mau tubuhmu, dia hanya mau jabatanmu, dia hanya mau dekatin kau karena ada something yang mereka mau punya benefit. Sehingga kita tidak akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Nah, dalam perikop tadi kita bertemu dengan bagaimana Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Tapi sebelum saya ke sana saudara-saudara, ini pasal yang keempat. Pasal yang ketiga apa saudara? Yesus bertemu dengan Nikodemus. Pertanyaan saya begini, doktrin kelahiran baru atau ajaran tentang lahir baru, kenapa tidak ditulis di pasal yang keempat tapi pasal yang ketiga? Nikodemus, kau harus lahir baru. Kenapa Yesus tidak berkata kepada perempuan Samaria, kamu bejat moralmu, kamu harus lahir baru? Kenapa justru kepada pemimpin agama yang moralnya hebat, yang nyaris tidak berdosa tanda petik, dia tidak punya persoalan apa-apa tentang moral, tapi Yesus berkata, kamu harus lahir baru. Ini artinya saya mau mengatakan bahwa kekristenan itu membutuhkan Yesus bukan karena saudara baik-baik secara agama, maka saudara tidak perlu dia. Tapi justru di dalam orang-orang dan siapapun, baik itu perempuan Samaria yang brengsek, maupun pemimpin agama yang moralnya tinggi, semuanya butuh lahir baru dan Yesus. Dan itulah Injil. Saudara-saudara, kita akan melihat tadi ayat yang sudah sempat kita baca bersama-sama, yaitu ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea, ia harus melintasi daerah Samaria. Orang-orang Yahudi menghindari rute dari daerah Samaria. Jadi perhatikan ya, saya tunjukkan kepada saudara map ini ya.
Nah dikatakan ia pun meninggalkan Yudea. Mana Yudea? Ini dia Yudea, ya. Menuju Galilea. Biasanya orang Yahudi dia nggak mau lewat ini, ya. Dia itu muter ke sini supaya menghindari Samaria. Nah, saudara, tapi luar biasanya Yesus sengaja melintasin Samaria. Permusuhan yang sudah berabad-abad antara orang Yahudi dan Samaria direformasi oleh Tuhan. Itu merupakan hal yang gak mudah, teman-teman. Nah, kita akan melihat Yesus sengaja ke Samaria ini. Which is dia orang Yahudi dan ini tindakan yang sangat berbahaya dan bisa menjadi batu sandungan. Tahukah saudara, ketika Yesus datang pertama kali di dunia ini, justru Matius pasal yang pertama, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Abraham, anak Daud. Di situ didaftarkan ada 4 perempuan dan 4-empatnya problem bermasalah. Artinya apa? Yesus sudah memulai sejak dari statement Matius pasal 1. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk membreak out, untuk menghancurkan semua apa yang disebut dengan permusuhan-permusuhan bangsa dan mereformasi apa yang menjadi tradisi berabad-abad. Amin. Saudara, berisiko enggak? Berisiko, dia disalibkan. Coba kalau Anda tiba-tiba datang ke sebuah daerah di mana daerah itu punya tabu-tabu, lalu Anda merasa bahwa tabu itu adalah sesuatu yang enggak produktif, dan Anda membawa suara reformasi di situ, apa yang terjadi? Anda disalibkan loh, bisa disalibkan. Misalnya Anda pergi ke Toraja dan berkata, rumah kalian ini gubuk-gubuk yang jelek dan kalian itu miskin, tapi ketika mayat dari kekasih kalian meninggal, kalian simpan di rumah sampai bertahun-tahun sampai ada uang untuk beli lembu. Kalian bisa membeli lembu ratusan juta supaya bisa menguburkan dia dengan adatmu. Sementara waktu dia hidup kamu tidak kasih dia makan. Tapi ketika dia mati kamu jor-joran untuk cari duit ratusan juta supaya bisa beli lembu dan bikin pesta. Itu tidak benar. Anda mengatakan begitu, teriak-teriak di situ. Anda disalibkan loh. Jadi ada begitu banyak tradisi-tradisi yang orang masih terikat dan lebih percaya daripada Tuhan Allah. Dan Yesus tidak peduli, dia datang ke perempuan Samaria itu sudah bermusuhan berabad-abad, laki-laki lagi datang ke perempuan, itu makin tambah makin tambah aneh itu. Nah, kenapa bermusuhan saudara? Dalam tradisi orang Samaria ini adalah sempalan dari 3 suku, yaitu Efraim, Manase dan Lewi. Dan ini mereka pegang ini saudara-saudara. Ini 3 gasing ini mensimbolkan tiga suku tersebut saudara-saudara. Mereka ini dulu sisa di pembuangan yang gak pulang gitu ya. Tapi mereka merasa perlu melestarikan hukum-hukum Tuhan secara sakral gitu ya. Dan mereka akhirnya ya menjadi terpisah dari suku-suku yang lain. Dan mereka gak mau punya bait Allah yang sama dengan orang Israel. Orang Israel itu adalah di bait Allah di Yerusalem, mereka itu di Gunung Gerizim. Jadi kiblat mereka itu ke Gunung Gerizim. Makanya kata-kata si perempuan Samaria nanti relevan sekali. Dia berkata, loh ngapain kamu laki-laki orang Yahudi menemui aku? Adakah engkau lebih besar dari Bapa kami yang kami menyembahnya di Gunung Gerizim? Nah saudara-saudara, mereka nggak mau saudara-saudaraku gabung dengan orang Yahudi yang lain yang baitnya di Yerusalem saudara-saudara. Tapi saudara-saudara sekali lagi, Yesus melakukan reformasi. Dari peristiwa perjumpaan Yesus ini saudara-saudaraku, kita akan belajar 5 poin penting saudara-saudara sebagai kemerdekaan kita di dalam Tuhan. 5 ini terjadi kepada perempuan ini saudara-saudara. Yang pertama saudara-saudaraku, perjumpaan dengan Yesus itu seringkali pada waktu dan momen yang tidak terduga. Ya, mari kita lihat di dalam ayatnya yang ke-7 dan 9 dikatakan begini. Yohanes 4 ayat 7 sampai 9. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus padanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria, buka kurung, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ini sesuatu momen yang tidak terduga-duga. Kalau kita lihat dalam Alkitab dan dalam hidup kita ini, ada begitu banyak cara Tuhan menemui seseorang. Saya ditemui oleh Tuhan dan yang membalikkan sejarah hidup saya di tahun 1988-89 ketika saya mengalami kecelakaan lalu lintas. Ada orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan pada waktu dia di penjara. Ada orang yang mengalami perjumpaan dengan Allah ketika dia sudah bangkrut, sampai habis, baru dia bertemu dengan Tuhan.
Tapi ada orang berjumpa dengan Tuhan ketika dia sukses, ketika dia masih jaya-jayanya. Bersyukurlah orang-orang seperti itu. Jangan sampai saudara bertobat dalam keadaan saudara sudah di kursi roda, sudah keluar encesmu dari mulutmu, engkau tidak berdaya, lalu engkau berkata, Tuhan pakailah aku ya Tuhan. Tuhan bilang, gua kasih lu hidup 50-60 tahun, lu gak pernah peduli dengan saya. Begitu lu udah gak bisa ngapa-ngapain, lu bilang, Tuhan pakailah aku Tuhan. Bilang sama temanmu di sebelah, biarlah Tuhan memanggil engkau pada waktu masa sukses. Bilang begitu, coba. Amin. Nah yang kedua saudara-saudara, kita belajar dari perjumpaan perempuan ini bahwa perjumpaan itu sendiri akhirnya mengadres pertanyaan-pertanyaan yang gak pernah terpikirkan untuk itu membutuhkan jawaban. Ayat 10 sampai ayat yang ke-15 ya. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam, dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakob yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Seperti black hole tadi, air itu melambangkan, air fisik itu melambangkan harta, jabatan, seks, apapun yang gelar dan macam-macam. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air itu bukan hanya untuk dirinya yang puas, tapi juga memberkati, menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara-saudara, perempuan ini berkata begini ayat 15, Tuhan berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Saudara, perempuan ini waktu sebelum berjumpa Yesus, dia nggak tahu kebutuhan dia yang paling mendasar itu apa. Kadang-kadang kita ini agak sulit ya untuk memenangkan orang, karena dia merasa, I'm fine, I'm okay. Dia merasa, untuk apa lagi kamu tambahkan agama baru bagi saya? I'm okay, rumah tangga saya baik, semuanya baik. Tapi ada something dalam hidupnya yang hanya Kristus bisa penuhi. Dan itu sebabnya mengapa orang-orang hanya dengan bertemu dengan Yesus, dia bisa untuk menemukan apa yang disebut sebagai makna hidup yang sesungguhnya. Perempuan ini merasa tidak tahu bahwa dia membutuhkan air hidup. Saudara, begitu susah untuk memenangkan orang. Tetapi saudara-saudaraku, sampai Kristus menunjukkan kepada dia ada satu kebutuhan yang dia tidak sadari. Yang ketiga saudara-saudaraku, perjumpaan dengan Yesus ini membongkar bagian yang kotor dari kita. Saudara-saudara, kita lihat ayat 16 sampai ayat 19, dia berkata begini. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku gak punya suami. Kata Yesus, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu pun itu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata kepadaku sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nah saudara-saudara, salah satu kehebatan Yesus berkomunikasi dengan orang di dalam perjanjian baru, Yesus tidak pernah judgmental orangnya. Yesus enggak bilang gini, oh ini toh perempuan yang brengsek itu ya, yang suaminya 5 itu ya, gitu. Emang Yesus enggak tahu dia punya suami 5? Emang Yesus enggak tahu dia punya moral yang enggak baik? Tahu. Waktu Yesus ketemu Zakheus, dia tidak bilang gini, oh ini toh pemungut cukai yang memeras rakyat itu, turun. Kamu ini, gua udah cari-cari, bertobat lu. Enggak saudara. Cuma dia bilang, Zakheus turunlah, aku mau makan nasi goreng di rumahmu. Yesus itu enggak judgmental orangnya. Dia sapa dengan humanis sekali. Secara persuasif dia bicara. Injil itu adalah kabar baik. Mari bersama-sama saya katakan Injil kabar baik. Jangan sampai Anda takut-takuti orang. Bertobat loh, kenapa? Udah akhir zaman ini. Nanti kamu gak diangkat loh. Awas loh. Tahu gak nanti ada siksa kubur. Ini segala macam ya. Gak perlu nakut-nakutin ya sama orang. Kabar baik. Kabar baik itu bukan kabar buruk. Apalagi kabar burung. Enggak saudara. Kabar baik. Bagaimana Allah mengasihi. Jadi lebih tonjolkan bagaimana Allah mencintai seseorang. Yesus tahu perempuan ini kotor. Tapi dia datang dengan bahasa persuasi. Tapi disitulah dia datang terbit kesadaran sendiri seperti Zakheus. Kalau ada yang kuperas akan kukembalikan 2 kali lipat.
aku akan begini, aku akan begitu. Saudara, Injil itu akan dengan sendirinya merubah orang dari orang yang pelit menjadi bermurah hati. Dari orang yang berdosa, dia akan menyadari bahwa enggak layak lagi aku untuk melakukan dosa seperti ini. Itulah Injil. Saudara, saya percaya bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya dari perempuan ini telah datang. Dan apa? Dan Tuhan tahu bahwa tidak mungkin orang berjumpa dengan Tuhan Yesus hidup di dalam dosa yang sama. Amin. Pasti mengalami perubahan hidup. Mari bersama-sama saya katakan perubahan hidup. Lambat atau cepat orang yang mendengarkan Injil akan mengalami perubahan moral. Dari seorang yang suka berbohong menjadi orang yang tidak berbohong lagi. Dari suka berkelahi menjadi orang yang bisa memaafkan dan mengampuni. Dari seorang yang keras kepada pasangannya menjadi bisa lebih toleran dan sabar. Dari seorang yang sombong menjadi seorang yang rendah hati. Tidak ada dosa yang akan tetap berdiam dalam diri orang yang berjumpa dengan Yesus. Pasti saudara-saudaraku. Kadang-kadang ada orang bilang begini, kita kan belum sempurna, kita kan manusia biasa, kita masih jatuh dalam dosa. Pernyataan seperti itu ada benarnya tapi ada berbahaya juga. Benarnya apa? Betul kita memang belum sempurna. Tapi orang yang mengenal Injil Yesus selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun dan seterusnya saudaraku. Tidak mungkin tidak punya sesuatu yang diukur di mana dia sudah berubah dan bertumbuh dalam Tuhan. Pasti ada, nggak mungkin. Kalau itu nggak terjadi ada something wrong about your life. Berarti lu belum pernah ketemu dengan Yesus. Kalau you pernah ketemu dengan Tuhan Yesus, you melihat ke belakang hidupmu yang dulu, kamu harus bisa mengukur bahwa kau sudah berubah dalam karaktermu. Saya harus katakan itu seperti itu. Dan Tuhan Maha Panjang Sabar dengan pemuritan, dengan bantuan Roh Kudus, dengan disiplin rohanimu, dengan doa baca firman, dan kau mendengarkan firman-Nya di gereja, dengan rebuke, dengan teguran-teguran, engkau pasti mengalami sebuah perubahan moral. Berhenti menipu orang, berhenti untuk gampang marah, makin bisa mengampuni, makin harmonis dengan istri dan suami, ya, makin bisa mengalah, makin bisa melihat kebaikan dalam diri orang. Bukan garang, bukan orang yang penuh dengan pencitraan. Karena Injil itu mentransformasi moralnya orang. Kau makin belas kasihan kepada orang yang papa. Engkau makin gampang jatuh ibah kepada mereka yang miskin. Engkau makin mengerti bahwa hati Tuhan tidak menginginkan kau masih hidup dalam dosa seperti itu. Perempuan Samaria ini mengalami transformasi moral. Saya percaya tidak ada lagi catatan perjanjian baru mengenai perilaku dari perempuan ini. Dan itulah yang perlu kita tiru. Yang keempat saudaraku, perjumpaan dengan Yesus perempuan ini tiba pada isu inti. Kenapa ini inti? Saya akan jelaskan nanti. Mari kita lihat Yohanes 4 ayat 20 sampai 26. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan, maksudnya Yesus katakan bahwa Yerusalem adalah tempat penyembahan. Karena memang dia tahu sebagai orang Samaria, dia bukan Yerusalem kiblatnya, tapi gunung Gerizim. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Walaupun dia orang Yahudi, dia tidak berarti mengatakan salah itu Gerizim, yang benar Yerusalem, tidak. Bukan di gunung Gerizim, bukan di gunung Yerusalem, kiblatnya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus pada waktu ia datang. Ia akan memberitakan kepada segala sesuatu pada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dia pikir itu nanti sedang bicara tentang nanti. Tapi Yesus berkata, saatnya sekarang. Kau sedang berhadapan dengan transformator yang sebenarnya. Saudara, kenapa ini yang paling inti? Lebih daripada urusan moral, lebih daripada urusan yang lain-lain. Kemerdekaan yang sebenarnya adalah mengenal Allah di dalam roh dan kebenaran. Mulai dari perjumpaan Yesus dengan perempuan ini telah mentransformasi sistem penyembahan dan pengenalan kita kepada Tuhan. Ya, tubuhmu bisa di gereja ini, tapi sesungguhnya lu nggak menyembah Tuhan. Dan lu puas berkata, aku sudah ibadah pada hari Minggu ini.
Padahal you hanya tidur dan main-main HP, dan lu gak konsentrasi, tidak menyembah, tidak tersentuh dengan Tuhan. Lu tidak mau dengar khotbah, lalu lu klaim aku udah kebaktian jam 10 di Galilea tadi. Tuhan bilang emangnya lu masih hidup dalam Taurat. Tapi ketika lu mandi di kamar mandi, dalam keadaan telanjang, lu sabunan, tiba-tiba hati lu tergerak sambil bikin sampo di kepala lu, garuk-garuk sampai bersihkan kepala. Sambil nyanyi, darahmu Yesus, ku bersyukur Tuhan. Tiba-tiba urapan turun, lu mengalami hadirat Tuhan. Bisa nggak? Bisa saudaraku. Tapi bukan berarti saya sarankan saudara jangan lagi ke gereja tapi di kamar mandi aja gitu, bukan saudara ya. Don't get me wrong ya, bukan berarti itu maksud saya ya. Nanti saudara bilang, Allah itu kan roh dan kebenaran. Enggak harus di gereja kan ketemu Tuhan, di kamar mandi saya ketemu Tuhan kok gitu. Bukan itu maksud saya ya. Poinnya adalah bahwa di dalam Tuhan, Allah itu roh, lu mau sembayang jam 2 pagi kek, jam 5 pagi kek, menghadap kuburan karet kek, menghadap manapun, Tuhan ada di sana. Amin, beri kepada Tuhan kita kemuliaan. Haleluya. Poin yang terakhir dari perjumpaan perempuan ini, biasanya kalau yang terakhir langsung bilang puji Tuhan. Tapi ini yang paling lama saudara. Nah saudara-saudara, perjumpaan itu bermuara kepada kesaksian. Mari bersama-sama sekalian kesaksian. Mari kita lihat bagaimana reaksi perempuan ini ketika berjumpa dengan Yesus. Yohanes 4 ayat 28 mulai dikatakan begini. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ kepada orang-orang di situ. Saking senangnya ya. Lalu dia lari ke kota Samaria. Dia berkata, mari lihat di sana seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota. Lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi makanlah. Dan seterusnya ayat 42-44 dikatakan demikian. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia. Kalau saya boleh tambahkan lagi. Sebab kami sendiri telah melihat dan mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Tidak ada perjumpaan dengan Tuhan yang tidak bermuara kepada kesaksian. Amin. Mari saya katakan bersama-sama, tidak ada perjumpaan tanpa kesaksian. 1, 2, 3. Makanya doa berkat di gereja itu penting sekali saudara. Bukan hanya Tuhan menghadapkan wajahmu dan memberi engkau kasih karunia, whatever lah formulanya. Ya, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya bla bla bla. Tapi sebenarnya benediction itu, doa berkat itu, setelah kita beribadah, ada pengutusan, pulanglah, bawalah berkat Tuhan, jadilah menjadi gambar dan rupa Allah, menjadi garam dan terang dunia di luar sana dan bla 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 bla. Kenapa saudaraku? Karena kita dipanggil bukan untuk hanya kumpul-kumpul, menerima kebaikan Tuhan, menerima kasih karunia Tuhan, tapi kita dipanggil untuk bermuara kepada kesaksian. Perempuan ini saking sukacitanya, dia buru-buru meninggalkan tempayannya dan dia teriak berkata, aku sudah ketemu dengan juru selamat. 89 waktu saya pertama sekali mengalami transformasi hidup, waktu itu saya mahasiswa di Medan, sekolah tinggi manajemen di Medan. Saking gak tahannya saya dengan sukacita yang saya alami, itu saya naik angkot, dari satu angkot saya injili supir-supir angkot, bawa traktat, bawa kaset rohani, saya bagi-bagi, diludahin orang. Terus kemudian anak-anak satu kos dengan saya beritakan Kristus. Orang-orang bilang itu Juniprius sudah gila, tiap hari ngomong Yesus. Tapi saya nggak tahan dalam hati saya baca Alkitab berpasal 3 pasal PL 3 pasal. Saya ore-ore Alkitab, saya exciting sekali dengan Tuhan. Kemana-mana saya menangkan banyak anak-anak muda dari 5, 10, 30, 40, 70, 100 orang. Anak-anak muda yang tadinya hopeless, pencopet, penggarung. Anak-anak Medan yang gak beres-beres, gak pernah ke gereja. Dijamah Tuhan, penuh Roh Kudus. Itulah awal saya dipanggil oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak berkata bahwa kalau kita menjadi orang Kristen dikit-dikit ngomong Yesus, dikit-dikit ngomong Yesus. Apalagi kita di Indonesia ini sensitif dengan isu penistaan agama atau negara Pancasila yang menghargai segala macam. That's okay ya. Bukan itu ya, tapi maksud saya pakailah resourcesmu, keberadaanmu, sumber-sumbermu, jabatanmu, pekerjaanmu, apapun kapasitasmu, waktumu untuk bisa bagaimana menjadi Kristus kecil yang bisa membawa orang mengenal Dia. Perhatikan orang-orang di sekitarmu ya. Enggak boleh mengkristenkan. Jangan, karena target Kristen itu bukanlah targetnya Tuhan, tapi bagikan kasih Tuhan. Biar Roh Kudus yang menjamah dia ya. Saudara-saudara, saya baru pulang dari Jepang. Saya khotbah di gerejanya Pak Kaleb di Jepang. Pak Kaleb adalah pendeta FGF ya, yang sudah 33 tahun di Jepang. Saya udah kenal.
6 tahun belakangan, saya khotbah minggu lalu di gerejanya, saudaraku. Saya masih ingat waktu saya ngopi di Starbucks, di Starbucksnya apa namanya? Apa itu yang terkenal itu yang ada anjing, apa itu? Shibuya ya? Shibuya lagi. Ya di situ ada Starbucks. Dia cerita bagaimana dia bertobat. Dulu Pak, saya waktu mahasiswa di Amerika, saya ateis, saya nggak percaya Tuhan. Tapi ada orang-orang gereja yang dablek, yang teleponin ke gereja. Saya nggak pernah mau diajak ke gereja. Teleponin terus nggak pernah mau. Tapi saudara-saudaraku, satu kali ada revival meeting, ada retreat, crusade yang mendatangkan pengkhotbah almarhum Yeremia Rim. Dia datang di situ, Tuhan jamah dia melalui Yeremia Rim punya khotbah. Dan akhirnya sekarang jadi pendeta gembala di Tokyo. Tuhan itu luar biasa ya caranya itu ya. Jadi kita tidak dalam kuasa untuk merubah hati orang. Roh Kudus yang bisa punya kuasa untuk merubah hati orang. Tugas kita bukan membuat orang berubah. Tugas kita bukan membuat orang untuk jadi Kristen. Tugas kita memberitakan kasih Allah kepada orang-orang. Melalui apa yang Tuhan kasih kepada kita. Dengan ketulusan perhatikan orang-orang. Orang harus tahu bahwa engkau orang baik. Saya tinggal di Vancouver, ngontrak di basement. Di atas saya orang Chinese yang gak percaya Tuhan. Tapi kita begitu baik dengan dia. Dia terkesan dengan kehidupan kita. Kenapa? Karena kita baik. Senjata yang tidak pernah ditolak oleh siapapun adalah kasih. Makanya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kehidupan yang transformasi akan menjadi saksinya Tuhan dimanapun kita berada. Kesimpulan firman Tuhan ini saya kutip dari seorang ahli teologi bernama Herman Bavinck. Dia berkata, Allah dan hanya Allah sendirilah yang menjadi kebaikan tertinggi daripada manusia. Allah adalah sumber dan pemelihara dari segala yang baik. Dia dan dia sajalah mata air yang berkelimpahan dari segala kebaikan. Dan kita bersyukur kasih Tuhan pada waktu perayaan 78 tahun kemerdekaan Indonesia ini kita diingatkan bahwa perempuan Samaria ini adalah contoh dari seorang yang mengalami kemerdekaan dari banyak aspek. Apakah kita mengalami benefit yang sama dari perjumpaan kita dengan Tuhan? Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya dan maju terus, jadilah saksi Tuhan dimanapun Anda berada. Beri kepada Tuhan kita kemuliaan. Haleluya.